memerintahkan, "Besok, siapkan pewarna khusus. Saat mereka sedang melatih kekuatan pinggangnya, letakkan dahan di bawah seluruh pinggangnya, dan warnai dahan tersebut. Jika ada di antara mereka yang mengendur dan membiarkan pinggangnya menyentuh dahan, tubuhnya juga akan ternoda. Rezim pelatihan mereka akan mengalami kesulitan 2 kali lipat." "Ya, Kapten," Lori mengakui perintah itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membiarkan bibirnya tersenyum. Dia diam-diam tertawa. Kapten selalu dipenuhi dengan banyak ide jahat. Para bajingan itu benar-benar akan mengerti sekarang. Bukankah begitu? Tampak rasa sakit muncul di wajah semua anak berusia 10 tahun. Biasanya, mereka masih bisa melakukan sedikit penyesuaian dan mengendur. Tapi dengan ide Hilman, mereka tidak punya kesempatan untuk melakukannya. Hilman melanjutkan dengan dingin. "Izinkan saya memberitahu Anda semua. Ketika seorang pejuang mempraktikkan ki pertempurannya, ki pertempuran tersebut disimpan di lokasi seukuran kepalan tangan tepat di bawah pusar. Anda harus memahami bahwa ini adalah bagian dari segitiga yang saya bicarakan. Saya harap Anda semua sekarang harus memahami pentingnya memperkuat kawasan segitiga. Ini adalah inti Anda. Jika gagal, maka tubuh Anda akan gagal. Tidak peduli seberapa kuat bagian lain darinya. Instruktur yang baik sangat penting bagi anak-anak. Dan Hilman benar-benar seorang pejuang yang tangguh. Dia mengetahui bagian penting dari pelatihan, dan juga mengetahui cara meningkatkan kesulitan selangkah demi selangkah. Dia tahu alat apa yang digunakan pada usia berapa. Jika terlalu keras bisa membuat tubuh anak roboh. Pertempuran Ki. Setelah mendengar kata-kata ini, semua pemuda, termasuk anak bungsu yang beristirahat di samping, menatap Hilman dengan mata terbelalak. Semua rakyat jelata sangat ingin mempelajari pertempuran Ki. Bahkan Linley, keturunan bangsawan ini, sangat bersemangat. Gedebuk, Linley akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Tapi dia masih menggunakan lengannya untuk menopang dirinya di tanah saat dia perlahan berguling. Rasanya enak. Linley bisa merasakan pinggangnya merasakan mati rasa yang menembus hingga ke tulang. Begitu nyaman hingga matanya sedikit berkerut. "Berapa lama aku bisa bertahan?" Linley membuka matanya lebar-lebar, melihat sekelilingnya. Semua anak berusia 6 tahun pingsan. Bahkan setengah dari anak berumur 10 tahun juga pingsan. Namun, semua anak berusia 14 tahun bertahan. Wajah Hilman tetap sedingin biasanya. "Kalian semua harus ingat, tubuhmu bagaikan bejana, bagaikan gelas anggur. Pertempuran Ki itu seperti anggur. Jumlah anggur yang dapat ditampung sebuah wadah bergantung pada ukuran wadahnya. Hal yang sama berlaku untuk tubuh. Kemampuan seseorang untuk berlatih pertempuran Ki didasarkan pada sejauh mana pelatihannya. Jika tubuhnya terlalu lemah, bahkan jika dia mendapatkan akses ke manual pertempuran Ki yang kuat, tubuhnya tidak akan mampu menahan banyak pertempuran Ki, dan dia tetap tidak akan menjadi pejuang yang kuat." Hilman menyampaikan banyak nasihat penting kepada anak-anak. Banyak pejuang, karena tidak menerima bimbingan yang tepat di masa mudanya, hanya memahami hubungan antara pertempuran Ki dan kekuatan tubuh jauh di kemudian hari. Namun pada usia itu, tidak banyak kemajuan yang terjadi saat mereka berlatih. Banyak nenek moyang yang menempuh jalan yang salah dan memperoleh banyak pengalaman. Hilman terus menyampaikan pengalaman-pengalaman ini, seperti angin musim semi yang memberikan hujan yang memberi kehidupan, menggoreskan secara mendalam pengalaman-pengalaman penting ini dalam benak anak-anak ini. Hilman tidak ingin anak-anak ini juga menempuh jalan yang salah. Iklan oleh Pub Future. Setelah berlatih, sikap membangun kick pinggang, punggung, paha, bahu, dan bagian tubuh lainnya akan menjadi selaras. Kini, hampir semua anak sedang duduk santai di tanah. Program pelatihan Hilman hampir sempurna dalam tingkat kesulitan yang dia nilai pada setiap kelompok umur. "Pelatihan hari ini berakhir sekarang," Hilman mengumumkan. Rezim pelatihan kota Wushan diatur. Setiap hari terjadi 2 kali. Sekali saat fajar, dan sekali saat senja. "Paman Hilman, ceritakan pada kami beberapa cerita." Saat pelatihan berakhir, anak-anak segera mulai berteriak. Setiap hari, setelah pelajaran fajar, Hilman menceritakan kepada mereka kisah-kisah tentang masa tentaranya, atau beberapa peristiwa yang terjadi di benua itu. Anak-anak, yang semuanya telah tinggal di kota sepanjang hidup mereka, haus akan cerita tentang militer.
Hilman tersenyum. Dia senang bercerita kepada anak-anak. Ini adalah cara untuk membuat anak-anak bersemangat untuk berlatih. Hilman selalu merasa bahwa hanya dengan menyuruh anak-anak berlatih secara sukarela maka anak-anak tersebut akan memperoleh hasil yang luar biasa. Hari ini, aku akan memberitahumu tentang garis keturunan 4 prajurit tertinggi legendaris yang diketahui semua orang di benua ini. Ekspresi kekaguman muncul di wajah Hilman. Telinga anak-anak segera terangkat, dan mata mereka menjadi cerah. Linley, yang duduk di tanah, merasakan jantungnya berdebar kencang. 4 pejuang tertinggi yang legendaris. Telinga Linley tidak bisa menahan semangatnya juga, saat dia menatap Hilman tanpa berkedip. Di mata Hilman muncul sedikit kegembiraan, namun suaranya tetap tenang. Di benua kita, ribuan tahun yang lalu, muncul 4 pejuang tertinggi yang kuat. Keempat pejuang tertinggi ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan naga raksasa. Mereka dapat berkeliaran di tengah jutaan tentara dengan santai, dan dengan mudah mengambil alih kepala jenderal manapun. Para pejuang tertinggi ini dikenal sebagai pejuang Dragon Blood, pejuang Violet Flame, pejuang bergaris harimau, dan pejuang abadi. Prajurit dibagi menjadi 9 peringkat. Saya, seorang pejuang tingkat 6, dapat dengan mudah menghancurkan batu-batu besar dan merobohkan pohon besar. Tapi prajurit peringkat 9, bahkan di negara kita Venlai, akan dianggap ahli tingkat atas. Namun prajurit di atas peringkat 9 adalah 4 prajurit tertinggi. Mereka telah melampaui prajurit peringkat 9 dan dapat dianggap sebagai prajurit puncak. Mereka termasuk dalam level prajurit Saint level yang legendaris. Mata Hilman dipenuhi kegembiraan. Prajurit tingkat Saint yang legendaris dapat melelehkan gunung es raksasa, membuat laut tak berbatas mengaum dengan ombak yang ganas, membuat gunung-gunung tinggi runtuh, membuat kota-kota dengan jutaan penduduk runtuh, dan membuat meteor jatuh dari langit. Mereka benar-benar tidak terkalahkan. Kekuatan tertinggi. Kesunyian. Semua anak tercengang. Hilman menunjuk ke sebuah gunung di timur laut. Lihatlah Wushan. Besar sekali bukan? Hilman tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Hilman, banyak anak yang menjadi ketakutan. Mereka semua langsung mengangguk. Wushan tingginya lebih dari 1000 meter, dan kelilingnya ribuan meter. Di mata manusia, itu pasti dianggap gunung yang sangat besar. Tapi petarung tingkat Saint bisa menghancurkan Wushan dalam sekejap mata. Hilman berkata dengan tegas, prajurit peringkat 6 hanya bisa menghancurkan sebuah batu besar. Tapi prajurit tingkat Saint bisa menghancurkan seluruh gunung. Semua mulut anak-anak ternganga, dan mata mereka melebar. Mereka semua terkejut, dan hati mereka tiba-tiba dipenuhi rasa takut yang tak terkatakan terhadap para pejuang tingkat Saint ini. Tapi, hati mereka juga dipenuhi kerinduan. Hancurkan gunung. Kata-kata Hilman berdampak besar pada Linley. Setelah beberapa saat, anak-anak yang terkejut itu kembali ke rumah mereka. Hilman, Roger, dan Lori adalah orang terakhir yang pergi. Melihat anak-anak berangkat dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang, senyuman muncul di wajah Hilman. Anak-anak ini adalah harapan dan masa depan Wushan, kata Hilman sambil tersenyum. Roger dan Lori juga memandangi sekelompok anak-anak. Di benua ini, hampir semua anak-anak rakyat jelata harus berlatih keras sejak usia dini. Melihat anak-anak, Roger dan Lori mengenang kembali masa muda mereka. Kapten Hilman, Anda jelas jauh lebih tangguh daripada Potter di masa lalu. Di bawah bimbingan Anda, saya yakin kota Wushan akan menjadi kota terkuat di wilayah kami, melampaui 10 kota lainnya, kata Lori sambil tersenyum. Kekuatan seorang guru menentukan masa depan suatu tempat. Oh, Kapten, bagaimana Anda tahu tentang kekuatan prajurit tingkat Saint? Atau 4 prajurit tertinggi? Lori tiba-tiba teringat untuk bertanya. Sedikit malu, Hilman menyeringai. Yah, sebenarnya, saya tidak terlalu paham tentang seberapa kuat 4 pejuang tertinggi itu. Bagaimanapun, mereka adalah legenda. Sudah bertahun-tahun sejak itu tidak terlihat. Lori dan Roger tercengang. Kamu tidak tahu apa-apa. Namun kamu berbohong kepada anak-anak. Hilman tersenyum tipis. Meskipun aku tidak begitu paham tentang kekuatan pasti dari 4 pejuang tertinggi, aku tahu ini, seorang maestro penyihir tingkat Saint, yang berarti seorang penyihir yang telah mencapai tingkat Saint.
dapat mengeksekusi teknik sihir terlarang dan membasmi seorang penyihir tingkat Sein, seluruh pasukan yang berjumlah puluhan ribu, atau seluruh kota. Karena penyihir tingkat Sein sangat kuat, saya berharap prajurit tingkat Sein tidak akan jauh lebih lemah. Yang lebih penting lagi, alasan saya menceritakan kisah-kisah ini kepada anak-anak adalah untuk membuat mereka bekerja lebih keras. Tidak bisakah Anda menceritakan betapa takjubnya anak-anak itu setelah mendengar cerita tersebut? Hilman tersenyum senang. Lori dan Roger sama-sama terdiam. Titik 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 titik. Sampai nanti. Lei, sampai jumpa. Hartley mengucapkan selamat tinggal kepada teman baiknya Hartley. Linley kembali sendirian ke rumahnya. Setelah berjalan beberapa saat, dia melihat perkebunan Baruch. Luas tanah yang dibangun rumah Baruch sebenarnya cukup luas. Lumut tumbuh di dinding, dan segala jenis tanaman merambat menjalar di dinding juga. Bekas luka waktu sangat terlihat jelas di dinding. Rumah Baruch yang terletak di kota Wushan adalah rumah leluhur klan Baruch. Rumah leluhur yang telah ada selama lebih dari 5.000 tahun dan mengalami renovasi yang tak terhitung jumlahnya terus berdiri di sini. Namun, dengan menurunnya kekayaan klan, keuangan klan Baruch pun ikut memburuk. Pada akhirnya, ia hanya bisa menghabiskan keuntungan sebelumnya. Lebih dari 100 tahun yang lalu, pemimpin klan Baruch saat itu memutuskan bahwa semua anggota klan akan tinggal di halaman depan, yang menempati sepertiga luas istana. Sisa istana tidak lagi dipertahankan. Dengan begitu, banyak uang yang bisa dihemat. Namun terlepas dari tindakan ini, pada periode ini, ayah Linley, Hok Baruch, masih harus menjual harta benda keluarga agar keluarganya tetap bertahan. Pintu yang menjulang tinggi menuju istana terbuka. Prajurit tingkat suci. Sambil berjalan, Linley masih memikirkan hal itu. Di masa depan, apakah aku bisa menjadi prajurit tingkat Sein? Linley, suara Hilman terdengar dari belakangnya. Hilman, Roger, dan Lori akhirnya berhasil menyusulnya. Linley berbalik dan segera berkata dengan gembira, Paman Hilman. Setelah ini, Linley menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Hilman. Suaranya dipenuhi semangat. Dia berkata, Paman Hilman, apakah prajurit tingkat Sein benar-benar sekuat itu? Lalu bagaimana denganku? Mungkinkah aku akan menjadi prajurit tingkat Sein? Dalam hati Linley, ada keinginan yang dimiliki semua anak. Hilman tercengang. Selain dia, Roger dan Lori juga terdiam. Prajurit tingkat Sein, anak ini benar-benar berani bermimpi besar. Negara Fenley memiliki jutaan penduduk. Namun meski begitu, setelah berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya, negara tersebut belum menghasilkan satupun prajurit tingkat Sein. Ingin menjadi prajurit tingkat Sein, dalam benak Hilman, dia sepenuhnya memahami betapa sulitnya menjadi prajurit tingkat Sein. Untuk itu diperlukan seseorang untuk bekerja sangat keras sejak usia muda, dukungan dari klan bangsawan, dan juga bakat alami yang tinggi. Itu juga membutuhkan keberuntungan. Bagaimana mudahnya menjadi prajurit tingkat Sein? Hilman tahu betul betapa dia sendiri harus menderita untuk menjadi prajurit peringkat 6. Dan berapa banyak pertempuran hidup dan mati yang harus dia alami. Bahkan seorang prajurit peringkat 6 pun sangat sulit untuk menjadi. Prajurit peringkat ke-7, ke-8, dan ke-9 tentu saja lebih sulit. Adapun prajurit tingkat Sein, bahkan dalam mimpinya, Hilman tidak berani membayangkan dirinya menjadi seperti itu. Tapi dia menghadapi tatapan tulus Linley. Linley, Paman Hilman percaya padamu. Saya yakin Anda akan menjadi prajurit tingkat Sein. Menatap Linley, Hilman berbicara dengan tegas. Kata-kata penyemangat ini menyebabkan mata Linley bersinar. Dalam hati Linley, juga, sebuah keinginan muncul. Sebuah keinginan yang belum pernah begitu bersemangat. Paman Hilman, mulai besok dan seterusnya, bolehkah saya berpartisipasi dalam sesi pelatihan dengan anak-anak berusia 10 tahun? Linley tiba-tiba bertanya. Hilman, Roger, dan Lori semua menatap Linley dengan heran. Ayahku selalu memberitahuku, jika kamu ingin menjadi pria tanpa tandingan, maka kamu harus bekerja lebih keras dari pria lain. Linley tanpa sadar menirukan cara bicara ayahnya. Hilman tiba-tiba tersenyum. Dia telah melihat hasil pelatihan Linley hari ini. Meskipun Linley baru berusia 6 tahun,
Kondisi tubuhnya bisa dibandingkan dengan anak berusia 9 tahun. Dia segera mengangguk sambil tersenyum. Bagus, namun, sebaiknya Anda tidak mengendur. Anda sebaiknya menyadari bahwa ini bukanlah komitmen 1 atau 2 hari. Ini akan menjadi rezim jangka panjang. Linley mengangkat kepala kecilnya dengan bangga. Percaya diri. Dia tersenyum. Paman Hilman, tunggu dan lihat saja. Ini adalah pagi yang sangat normal di kota Wushan. Setelah itu, setiap pagi sama saja seperti ini. Kelompok pemuda Wushan akan mengikuti Hilman, prajurit peringkat 6, dan berlatih keras di bawah bimbingannya. Satu-satunya perbedaan adalah, Linley yang berusia 6 tahun ditempatkan di skuad pusat yang terdiri dari anak-anak berusia 10 tahun.